Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Ningrum Hidayati dengan NIM K54210084 dari Program Studi Pendidikan Geografi UNS. Baik, jadi di sini kita akan belajar mengenai struktur dan teori keruangan kota. Ini merupakan materi kelas 12 semester Gasal fase F. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau bertanya, apakah teman-teman di sini mengetahui apa itu kota? Baik, di sini menurut Bintarto, yaitu seorang pakar dalam bidang perkotaan, berpendapat bahwa kota merupakan sebuah permukiman yang terdiri dari berbagai macam aktivitas manusia, seperti perumahan, industri, perdagangan, dan pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kota adalah suatu wilayah yang menjadi pusat permukiman dan kegiatan manusia dengan ciri-ciri sosial, ekonomi, dan fisik tertentu. Kota biasanya ditandai dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, beragam aktivitas ekonomi seperti perdagangan, industri, dan jasa, serta infrastruktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Baik, kemudian kita akan belajar mengenai pola perkembangan kota. Nah, pola perkembangan kota ini merupakan cara atau bentuk pengaturan tata ruang suatu kota yang berkembang seiring waktu, baik secara alami maupun melalui perencanaan. Pola ini mencerminkan bagaimana fungsi-fungsi kota seperti permukiman, perdagangan, industri, dan rekreasi yang tersebar dan terorganisasi dalam suatu wilayah perkotaan. Kemudian, apa sih maksud dan tujuan dari terbentuknya pola perkembangan kota ini? Nah, maksud dan tujuan dari pola perkembangan kota ini adalah untuk menggambarkan struktur ruang kota dan dinamika perubahan wilayahnya. Kemudian, untuk memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kota seperti ekonomi, sosial, geografis, dan kebijakan pemerintah. Kemudian juga untuk membantu perencanaan kota untuk menciptakan tata ruang yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Kemudian pola perkembangan kota ini biasanya berbentuk secara sentralisasi, desentralisasi, nukleasi, segregasi, dan lainnya. Nah, di sini yang pertama kita akan membicarakan mengenai pola perkembangan kota secara sentralisasi. Yang pertama adalah pola sentralisasi, yaitu pola perkembangan di mana kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan terpusat di satu wilayah utama kota, atau biasanya di pusat kota atau Central Business District, atau bisa disebut dengan CBD. Contoh dari kota yang memiliki pola perkembangan sentralisasi adalah kota metropolitan seperti Jakarta, di mana kegiatan ekonomi dan pemerintahan terpusat di daerah tertentu seperti kawasan Tamrin Sudirman. Kemudian karakteristik dari pola ini adalah adanya pertumbuhan kawasan suburban atau daerah pinggiran. Kemudian penyebaran fungsi-fungsi kota seperti perdagangan, perumahan, dan industri. Selanjutnya didorong oleh masalah kepadatan di pusat kota seperti kemacetan dan polusi. Kemudian karakteristik dari pola perkembangan kota yang bersifat nukleasi ini adalah terdapat beberapa pusat aktivitas dalam satu wilayah perkotaan. Kemudian wilayah inti atau CBD tetap penting, tetapi ada wilayah subpusat baru seperti kawasan perdagangan atau perkantoran. Kemudian berhubungan dengan teori multiple nuclei, model oleh Harris dan Ullman. Kemudian pola perkembangan kota yang selanjutnya adalah pola segregasi, yang ditandai dengan sebaran kegiatan kota yang terpisah berdasarkan situasi sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Ini juga bisa didefinisikan pola yang memiliki perkembangan kota di mana pemisahan wilayah terjadi berdasarkan fungsi
atau karakteristik penduduknya. Namun terkadang juga dipengaruhi oleh contoh dari pola perkembangan kota yang berpola segregasi ini adalah pemisahan antara kawasan elit seperti Menteng di Jakarta dengan kawasan padat seperti daerah Tanah Abang. Selanjutnya kita akan beralih untuk mempelajari struktur keruangan kota. Nah, struktur keruangan kota ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori konsentris yang dikemukakan oleh Ernest Burgess, kemudian teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer Hoyt. Selanjutnya yang ketiga adalah teori inti ganda oleh Harris dan Ullman. Oke, baik, kita beralih. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang teori konsentris. Menurut Ernest W. Burgess dalam Introduction to the Science of Sociology pada tahun 1921, manusia punya kecenderungan alamiah untuk berada sedekat mungkin dengan pusat kota. Untuk mewujudkan itu, dikembangkan kota berbentuk konsentrik dengan pusat kota sebagai intinya. Teorinya ini berdasarkan hasil pengamatannya terhadap kota Chicago pada tahun 1923. Jadi bisa dikatakan bahwa teori konsentris adalah salah satu model struktur ruang kota yang dikemukakan oleh Burgess. Kemudian teori ini menggambarkan pola perkembangan kota sebagai serangkaian zona yang berbentuk melingkar atau konsentris yang mengelilingi pusat kota. Nah, model ini dikenal juga sebagai concentric zone theory dan sering digunakan untuk menganalisis struktur sosial dan ekonomi kota. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar lingkaran-lingkaran berikut ini. Ini merupakan model dari teori konsentris yang memiliki pembagian zona. Di sini terdapat 5 zona. Yang pertama adalah daerah pusat kegiatan, kemudian zona yang kedua adalah zona peralihan, kemudian zona yang ketiga adalah perumahan para pekerja, selanjutnya yang keempat adalah zona permukiman yang lebih baik, kemudian yang terakhir atau zona kelima adalah zona para pengelaju. Zona yang pertama atau daerah pusat kegiatan ini merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan pemerintahan. Ini ditandai dengan kepadatan aktivitas tertinggi dan biasanya menjadi area dengan nilai tanah yang paling mahal. Kemudian zona yang ketiga adalah zona perumahan para pekerja atau zones of working men's home. Ini merupakan daerah permukiman bagi para pekerja yang daerah permukiman pada zona ketiga ini lebih teratur. Letaknya ini cukup jauh dari pusat kota, namun memiliki akses sosial yang lebih baik. Kemudian selanjutnya nomor 5 adalah zona para pengelaju atau zone of commuters. Pada zona yang kelima ini biasanya dihuni oleh kalangan elit yang bekerja di kawasan CBD, namun mereka memilih untuk mengelaju atau bertempat tinggal tidak dekat dengan daerah tempat kerja mereka. Selanjutnya kita belajar mengenai teori sektoral. Nah, teori ini pertama kali dicetuskan oleh Homer Hoyt pada tahun 1939 dalam studi yang berjudul The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities. Hoyt menyatakan bahwa perkembangan kota cenderung didasarkan pada sektor-sektor, sehingga penggunaan lahan perkotaan memiliki sifat yang lebih bebas, layaknya irisan kue tart. Seperti contohnya adalah kota Philadelphia pada tahun 1930 dengan CBD yang kokoh dan sektor industri di sepanjang jalur rel utama yang menghubungkan ke pelabuhan di Sungai Delaware. Nah, dalam teori sektoral ini memiliki ciri-ciri, yaitu perkembangan kota cenderung memanjang dalam bentuk sektor, bukan konsentris atau melingkar. Kemudian yang kedua adalah lokasi sektor ditentukan oleh faktor aksesibilitas dan preferensi sosial ekonomi.
Selanjutnya, sektor-sektor dengan fungsi tertentu, misalnya perumahan elit, itu tidak saling bercampur. Kemudian dalam pembagian zona, teori sektoral sama seperti daerah zona teori konsentris, yaitu dibagi menjadi 5 zona. Yang pertama adalah daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Kemudian yang kedua adalah zona daerah grosir dan manufaktur atau Zone of Wholesale Light Manufacturing. Kemudian yang ketiga adalah zona permukiman kelas rendah yang terdiri oleh kaum buruh dengan perekonomian yang rendah. Selanjutnya yang keempat adalah zona permukiman kelas menengah yang ditinggali oleh penduduk dengan tingkat perekonomian yang menengah. Kemudian yang terakhir adalah zona permukiman kelas atas atau permukiman pejabat dan pengusaha. Selanjutnya adalah teori inti ganda. Teori inti ganda ini diusulkan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945 yang menyatakan bahwa pertumbuhan sebuah kota mulai dari pusat berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks. Bentuk kompleks ini disebabkan oleh adanya nukleus atau inti baru yang berperan sebagai kutub pertumbuhan. Dalam teori ini, semua kegiatan yang memiliki kesamaan dikelompokkan dalam suatu area, membentuk subpusat di dalam kota dan memberikan kesan bahwa di setiap area itu ada inti baru. Secara konsep, teori inti ganda ini menyatakan bahwa kota berkembang secara tidak terpusat dan memiliki beberapa inti atau pusat nuklei yang mengakomodasi fungsi-fungsi yang berbeda. Pusat-pusat tersebut berkembang karena kebutuhan ekonomi, sosial, atau fisik yang spesifik. Kemudian inti atau pusat baru ini biasanya muncul untuk melayani kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh daerah inti utama atau CBD. Selanjutnya, pembagian zona teori inti ganda ini lebih kompleks, yaitu dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah daerah pusat kegiatan atau CBD. Kemudian yang kedua adalah daerah grosir atau manufaktur. Kemudian yang ketiga adalah daerah zona permukiman kelas rendah, disusul kelas menengah dan kelas tinggi. Selanjutnya yang keenam adalah daerah manufaktur berat. Kemudian yang ketujuh adalah daerah di luar CBD atau DPK. Yang kedelapan adalah zona permukiman suburban atau permukiman pinggiran. Selanjutnya yang ke-9 adalah daerah industri suburban atau industri pinggiran. Dalam teori ini, daerah manufaktur berat biasanya terletak terpisah atau jauh dari permukiman, sebab memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan, yang merupakan daerah yang berkembang di luar pusat. Baik, kita tadi sudah belajar mengenai pola dan struktur perkembangan kota, di mana pola itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sentralisasi, desentralisasi, nukleasi, dan yang terakhir adalah segregasi. Kemudian untuk struktur perkembangan kota dibagi menjadi 3, yaitu teori konsentris, sektoral, dan inti ganda. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.